Assalamualaikum dulur Shopee Poilers. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang sapi Texas Longhorn atau sapi bertanduk panjang. Tidak pernah lupa, saya juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Serta terima kasih buat dulur Shopee Poilers yang tidak men-skip iklan, karena dukungan kalian adalah semangat saya dulur. Lanjut. Topik dibuka dengan sejarah sapi Longhorn atau sapi bertanduk panjang ya dulur. Texas Longhorn dibuat sepenuhnya di Amerika Utara, berasal dari nenek moyang yang merupakan ternak pertama yang menginjakkan kaki di tanah Amerika hampir 500 tahun yang lalu. Itu menjadi produk akhir yang baik dari survival of the fittest atau kelangsungan hidup yang terkuat. Dibentuk oleh kombinasi seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan. Texas Longhorn adalah satu-satunya turunan sapi di Amerika yang tanpa bantuan manusia, benar-benar beradaptasi dengan Amerika. Dalam bukunya The Longhorns, John Frank Dobie menyatakan situasi ini dengan baik. Seandainya mereka didaftarkan dan diatur, dikendalikan dan disediakan oleh manusia, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Dengan kehancuran kerbau setelah perang saudara, Longhorn bergegas untuk menduduki Great Plains. By the way, Great Plains adalah dataran di Amerika Utara yang terbentang dari Gunungan Rocky, Kanada sampai Meksiko, dan merupakan sebuah kerajaan rumput yang luas yang dikosongkan oleh kerbau. Para peternak membawa ternak mereka ke utara untuk berlari di tanah pengembalaan yang kaya di Nebraska Barat, Wyoming, Dakota, dan Montana. Dengan demikian, Great Plains menjadi dipenuhi sebagian besar West Cow atau dari barat daya, dan Texas Longhorn beradaptasi dengan baik dengan dunia mereka yang berkembang. Mereka telah mencapai masa kejayaan historis mereka, mendominasi perang daging sapi di Amerika, tidak seperti turunan ternak lainnya sejak saat itu. Namun, era romantis Longhorn berakhir ketika jangkauan mereka dipagari dan dibajak oleh sapi impor dengan karakteristik cepat matang dibawa untuk meningkatkan kualitas daging sapi. Untungnya, mulai tahun 1927, Texas Longhorn dilestarikan oleh pemerintah Amerika Serikat di Suaka Margasatwa di Oklahoma dan Nebraska. Juga beberapa peternak barat daya yang yakin akan nilai Longhorn sebagai mata rantai genetik dan peduli dengan pelestariannya, memelihara ternak kecil selama bertahun-tahun. Texas Longhorn telah diabadikan lebih lanjut oleh anggota Asosiasi Peternak Texas Longhorn Amerika yang dibentuk pada tahun 1964. Dengan demikian, Texas Longhorn diselamatkan dari kepunahan. Sangat disayangkan untuk industri daging sapi saat ini, bagaimanapun bahwa sebagian besar minat yang terus berlanjut di Texas Longhorn adalah aspek sejarah dan akademisnya. Prospek genetik dan potensi ekonomi Longhorn hampir sepenuhnya diabaikan selama bertahun-tahun. Longhorn sekarang muncul menuju jalan baru yang penting lainnya, daging tanpa lemak dan alami, menawarkan lebih banyak nutrisi per kalori, sangat dinikmati, dan Longhorn memenuhi permintaan konsumennya. Mereka yang pernah mencicipi daging sapi Longhorn pasti akan merasakan tekstur empuk dan penuh rasa. Tetapi perubahan dalam rantai makanan Amerika Serikat tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan 107.000 sapi setiap hari untuk memenuhi selera kita akan daging sapi, dan jumlah Longhorn hanya sekitar 100.000. Meskipun akan memakan waktu lama sebelum kami dapat meminta Longhorn Lean atau daging sapi Longhorn tanpa lemak di supermarket, prospek optimis bahwa atribut tunggalnya akan membantu memperkuat turunan lain, dan dengan demikian merevitalisasi industri. Karakteristik sapi yang berwarna paling spektakuler dengan corak dan kombinasi yang sangat bervariasi sehingga tidak ada dua yang sama.
Mereka mencapai berat maksimum 8 atau 10 tahun dan berkisar antara 800 sampai 1500 pon. Meskipun lambat untuk dewasa, periode reproduksi mereka 2 kali lebih lama dari turunan lainnya. Kebanyakan sapi dan banteng bertanduk panjang memiliki tanduk setinggi 4 kaki atau kurang. Namun, sapi jantan dewasa memiliki rentang rata-rata 6 kaki atau lebih dan rentang tanduk 15 tahun mencapai hingga 9 kaki. Tidak perlu menunggu 8 hingga 10 tahun bagi Texas Longhorn untuk mencapai berat maksimumnya, dan mereka sama sekali tidak lambat untuk menjadi dewasa. Heifer Texas Longhorn atau sapi betinanya Texas Longhorn diketahui hamil saat masih menyusui induknya dan menghasilkan sapi hidup tanpa bantuan bahkan sebelum mereka berusia 16 bulan. Ini bukan kedewasaan yang lambat. Tanduk panjang memiliki ketahanan alami terhadap penyakit dan parasit ternak yang paling umum, termasuk musuh terburuk ternak, yaitu cacing ulir. Segera setelah anak sapi lahir, lalat-lalat menyimpan telur di pusarnya dan di bawah ekor sapi. Sapi-sapi itu langsung menjilati cacing dari anak sapi dan dirinya sendiri. Jika cacing menempati beberapa bagian tubuh Longhorn yang tidak dapat dijangkaunya, ia akan bertahan berjam-jam di air yang dalam menenggelamkannya. Sapi Texas Longhorn memakan lebih banyak rumput, tanaman, dan gulma daripada kebanyakan sapi lainnya. Peternak Texas Longhorn dapat menggunakan padang rumput yang membutuhkan lebih sedikit pupuk dan pembunuh gulma daripada peternak lainnya. Texas Longhorn menghasilkan daging sapi tanpa lemak. Lebih banyak daging, lebih sedikit lemak per ons. Studi di universitas besar telah menunjukkan bahwa daging sapi Texas Longhorn secara signifikan lebih rendah kolesterol daripada jenis sapi potong lainnya. Seekor Texas Longhorn yang dibesarkan di rumput tanpa bahan kimia atau suplemen, daging lebih rendah kolesterol daripada dada ayam tanpa kulit. Pemilik Texas Longhorn dapat merasa senang mengetahui bahwa dia memproduksi produk kesehatan jantung untuk dikonsumsi. Daging mereka sangat enak dan warna merahnya cukup cerah. Texas Longhorn adalah simbol hidup dari Old West atau sedikit info. Old West merupakan sejarah, legenda, dan kebudayaan dari suasana kehidupan pada masa perluasan wilayah pemukiman di Amerika dari awal abad ke-17. Keunggulan sapi Longhorn: daging tanpa lemak. Terah ini menghasilkan lebih sedikit lemak dan menurunkan kolesterol secara alami untuk masyarakat yang sadar akan kesehatan saat ini. Umur panjang. Texas Longhorn berkembang biak dengan baik hingga remaja. Lebih banyak anak sapi hidup selama bertahun-tahun, berarti lebih banyak dolar atau lebih banyak cuan. Pemanfaatan lahan yang ada. Pakan tambahan yang dibutuhkan lebih sedikit karena sapi ini memanfaatkan hijauan yang tersedia. Tahan penyakit atau parasit. Kekebalan alami yang dikembangkan selama berabad-abad secara alami. Ini menunjukkan berarti lebih sedikit biaya tagihan dokter hewan dan lebih sedikit perawatan untuk cowman atau peternak saat ini. Efisiensi reproduksi. Lubang panggul yang besar dan berat badan lahir rendah menghasilkan anak sapi hidup. Peternak yang siangnya sibuk tanpa perlu repot-repot, bangun malam hari ketika ada sapi yang melahirkan. Penurut. Sapi Longhorn cerdas, mudah dikerjakan dan ditangani. Kemampuan beradaptasi. Terah ini tumbuh subur di iklim dari daerah pantai yang panas dan lembab hingga musim dingin yang keras di Kanada. Vigor hibrida atau hasil pedet yang bagus, kualitas yang dapat diwariskan, meningkatkan terah kalian saat ini dan memberi kalian kumpulan genetik baru. Tidak ada dua Texas Longhorn yang sama. Mereka semua berbeda dalam pola warna, ukuran, panjang tanduk, dan kepribadian, tradisi, dan nostalgia.
Texas Longhorn adalah simbol hidup dari Old West atau Barat lama. Dimanapun pengaruh Barat diinginkan, padang rumput, penggembalaan ternak, atau objek wisata, kalian akan menemukan permintaan untuk jenis yang luar biasa ini. Tanduk bernilai fantastis. Texas Longhorn bernilai uang, bahkan setelah itu tidak lagi berguna sebagai produsen daging sapi. Dolar tertinggi dibayarkan untuk tanduk, tengkorak, dan tunggangan yang akan digunakan dalam dekorasi bisnis dan rumah Southwestern atau Barat Daya yang sangat populer. Kesenangan murni, cerdas dan mudah digunakan. Texas Longhorn mudah dilatih untuk dipamerkan di ring pertunjukan, memimpin atau mengemudi dalam parade, menarik gerobak, dan ya, bahkan untuk dikendarai karena saking nurutnya kan dulur. Demikianlah informasi singkat terkait sapi Texas Longhorn atau biasa disebut dengan sapi Longhorn saja, atau bahasa Indonesianya adalah sapi bertanduk panjang. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah sapi dari Amerika ini ya dulur. Baiklah dulur, segini dulu penjelasan tentang sapi Longhorn. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Saya cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.